saudara beribadah. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah saudara dan saya semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, dan Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Dan setelah kita menjalani kehidupan yang baru, kita hidup berdasarkan iman percaya kita. Karena Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Tuhan. Dan untuk kita bisa beriman, kita harus mendengarkan firman. Dan akibat kita mendengarkan firman itulah menghasilkan iman di dalam hidup kita. Dan dengan iman itu kita menyentuh Tuhan Sang Kuasa. Maka iman berjumpa kuasa, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Amin. Dan setelah kita hidup di dalam mujizat, kita berjalan dari mujizat lepas mujizat. Dan kita bersyukur dan kita berterima kasih. Tuhan juga memberikan pasangan bagi setiap kita yang telah menikah. Dan oleh sebab itu setelah kita menerima pasangan, Alkitab berkata hendaklah kita semua mempunyai sikap hormat terhadap pernikahan itu sendiri. Kenapa Tuhan minta agar kita mempunyai sikap yang hormat terhadap perkawinan? Karena Allah hanya membuat 3 lembaga. Yang paling pertama dia bangun adalah lembaga pernikahan. Yang kedua dia bangun lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga baru dia bangun lembaga gereja. Dan lembaga yang paling awal yang dia bangun tiada lagi lain adalah lembaga pernikahan. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Jika kita bisa mendapatkan istri atau kita mendapatkan suami, itu merupakan hal yang terbesar setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Oh, cuman sedikit yang amin. Haleluya. Kalau kita dapat pasangan, maka kita dapat mujizat. Bagaimana tidak mujizat? Jika kita dapat pasangan kita suami atau istri, pasangan kita itu dia cuman satu-satunya. Saudara boleh cari di bumi dan di surga, dari sekian miliar manusia yang model kayak begitu sudah tidak ada lagi. Karena dia cuma satu-satunya. Haleluya. Amin. Kalau dia cuma satu-satunya, saudara yang mendapatkannya, kira-kira saudara mendapat mujizat atau mendapat musibah? Halo. Kalau itu suami atau istrimu katakan kepada sebelahnya, engkau mujizat bagiku. Haleluya. Amin. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan minta kita senantiasa mempunyai sikap yang hormat terhadap pernikahan? Pernikahan bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, yaitu bahasa Yunani adalah gameo. Gameo itu bukan seperti amplop dan perangko. Tetapi gameo itu adalah 2 pribadi yang setelah dilekatkan dan selanjutnya dilebur menjadi satu. Saya berikan contoh. Ya, ini yang ada. Ya, sudah pakai ini saja. Ya. Ini ada 2 color yang berbeda. Ya, anggap saja ini biru dan anggap saja ini putih. Amin. Gameo itu atau permata bahasa Inggrisnya, gem, berarti pernikahan itu adalah permatanya Tuhan. Haleluya. Amin. Dan proses terjadinya pernikahan bukan 2 dilekatkan menjadi 1 dan selesai. Orang sering berkata lengketnya dia minta ampun seperti amplop dan perangko. Jangan senang dulu.
Karena amplop dan perangko, karena faktor kimia dan cuaca pasti bisa terlepas. Itu bukan gameo. Yang namanya gameo, dua dilekatkan jadi satu dan setelah itu haleluya. Haleluya. Diapain? 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 Dibejek-bejek supaya menjadi satu. Waduh, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, terus dibejek, dilebur sehingga engkau bukan lagi dua, tetapi engkau satu. Haleluya. Amin. Nah, inilah prosesnya. Setelah menikah kita melewati fase bulan madu. Haleluya. Amin. Dan setelah fase bulan madu masuk fase yang kedua, fase konflik. Haleluya. Amin. Konflik. Waduh, iya kan? Dulu waktu pacaran, haleluya, tai gigi pun rasa coklat. Haleluya. Sekarang setelah menikah, ya Tuhan, haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, waktu pacaran kita katakan terima kasih untuk mujizat, ini udah pas banget buat hidup saya. Begitu sudah menikah, ilah banyak nggak pas, banyak nggak cocoknya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, itu disebut proses konflik, yaitu menjadikan antara dua menjadi satu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Di tengah konflik permasalahan di situasi seperti ini, gara-gara mencet odol aja bisa jadi ribut, haleluya. Amin. Saudara, saya kalau di rumah, kalau odol saya udah nggak bisa tekan, itu saya langsung katakan kepada istri saya, sayang tolong dong ganti odolnya. Istri saya bilang teken sampai habis, katanya begitu, haleluya. Dan saya bilang bagaimana tekennya lagi, udah nggak bisa. Dia masuk ke kamar mandi dan begini katanya, keluar juga, haleluya. Dan sabun, jika sabun batang saya pakai saya udah nggak bisa genggam. Saya bilang tolong ganti sabunnya. Dia bilang sampai habis di tangan, haleluya. Saudara, Siampo kalau udah nggak bisa dipencet, saya bilang tolong ganti siamponya. Dia masuk ke kamar mandi, dia pakein air, dia bilang siapa bilang habis, masukin air lagi. Wah, saudara saya kasih dan dikasih. Banyak nggak cocoknya, haleluya. Saudara saya kasih dan dikasih. Tapi proses itu tiada lagi lain untuk mempersatukan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Haleluya. Amin. Proses itu adalah untuk mengenal. Bukan cuma sekedar mengenal, mengetahui hal-hal yang baiknya saja. Tetapi kita juga harus mengetahui dan menerima hal-hal yang tidak baik dari setiap pasangan kita. Haleluya. Amin. Dan di tengah situasi konflik itu, anak Tuhan, jangan pernah takut konflik. Karena kita semua pasti akan menghadapi konflik itu. Termasuk yang lagi ngomong. Haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kapan selesai konflik? Selesai konflik pada waktu tanah digali 2x1 dan saudara ditaruh di tempat itu, maka dari sejak saat itu saudara selesai dan terbebas dari konflik. Haleluya. Amin. Tetapi selama kita hidup, saya nggak peduli berapa lama hubungan pernikahan saudara, tetapi yang namanya konflik itu pasti ada. Berarti kalau konflik pasti ada. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Dia. Jadi bilang sama sebelahnya, konflik itu biasa. Haleluya. Amin. Namun konflik yang menjadi biasa, yang biasa menjadi luar biasa. Cara penanganan penyelesaian konflik itu yang harus benar. Orang dunia di tengah konfliknya mereka berkata, maka kita harus mencari jalan baiknya. Baik belum tentu benar. Haleluya. Amin. Anak Tuhan jangan selalu mencari penyelesaian dengan jalan keluar yang baik. Karena baik itu belum tentu benar. Haleluya. Berarti di tengah konflik anak Tuhan harus mencari jalan keluarnya. Bagaimana benarnya. Amin. Bagaimana benarnya. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin. Ingat, jangan puas cari yang baik. Karena yang baik belum tentu benar. Wong yang benar aja belum tentu sempurna. Amin. Siapa pribadi yang sempurna?
Yesus Kristus Tuhan. Artinya di tengah konflik kita harus cari yang benar. Dan yang benar itulah yang akan menyempurnakan setiap konflik kita dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Setelah melewati fase konflik, maka masuklah di dalam fase pendewasaan. Fase pendewasaan tiada lagi lain. Saudara harus menyadari dan saudara harus mengerti apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Setelah proses peleburan, penyatuan, oke, anggap ini karena saya kurang sempurna, ya, membejeknya. Bahasa Yunani daripada perkawinan adalah gameo. Gameo kalau saya tarik ke bahasa Inggris adalah gem. Gem ke bahasa Indonesia adalah permata. Berarti setiap pernikahan adalah permatanya Tuhan. Dan proses terjadinya permata sebagaimana tadi saya sampaikan. Dan setelah menjadi satu, coba lihat. Berapa bilangannya? Berapa bilangannya? Ada berapa unsur di dalamnya? 2. Haleluya. Amin. Dan selayaknya hubungan saudara dengan Tuhan itu diumpamakan sebagaimana perkawinan dan pernikahan. Sehingga Yesus berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Dan Yesus juga berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Seperti itulah hubungan antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan minta setiap kita mempunyai sikap yang hormat terhadap perkawinan. Amin. Sikap hormat terhadap perkawinan. Kita menghormati lembaga yang Tuhan bangun itu sendiri. Anak Tuhan, satu suami, satu istri, cukup. Oleh sebab itu yang belum menikah, hendaklah engkau merupakan pasangan yang jangan dengan orang yang tidak percaya. Kenapa sih kita nggak boleh dengan orang yang tidak percaya? Kita dulu ini adalah juga orang yang tidak percaya. Sekalipun kita mewarisi agama keluarga kita. Tetapi sebelum Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita, maka kita bukan orang Nah, kalau bukan orang percaya, kira-kira bisa dipercaya nggak? Berarti jika dia bukan orang percaya, dia tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan dengan orang yang tidak Haleluya. Bilang sama sebelahnya, pinter dikit. Haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dan pada waktu kita masuk di dalam pernikahan, satu suami, satu istri cukup. Hendaklah kita semua setia dengan setiap pasangan kita. Amin. Dan rumah tangga tidak boleh buka cabang. Amin. Amin. Ibu-ibu, rumah tangga tidak boleh buka. Gereja buka cabang keren. Usaha perusahaan buka cabang keren. Tapi jika rumah tangga buka cabang, jangankan BMW, BMX diambil lagi sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan bergantung harap sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Habis bagaimana Pak? Saya sudah kurang bahagia dengan pernikahan saya. Jangan jadikan pernikahan itu sumber kebahagiaan saudara. Saya jika konseling pasangan muda, pada waktu mereka berkata, "Om Pak, saya mau berkonseling karena saya akan menikah." Saya cuma satu tanya kepada dia, "Apa motivasimu untuk masuk dalam pernikahan?" "Saya ingin berbahagia di tengah pernikahan." Dalam hati capek deh, haleluya. Saudara, jangan cari kebahagiaan di tengah pernikahan saudara. Sekalipun kita punya kerinduan untuk bisa berbahagia di tengah pernikahan kita. Tetapi jadikanlah satu pribadi sumber kebahagiaan kita. Siapakah dia? Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya.
Jadikanlah Yesus satu pribadi yang merupakan sumber kebahagiaan kita. Dan jika kita jadikan Yesus sumber kebahagiaan kita, sekalipun di tengah pernikahan kita, kita tidak mengalami kebahagiaan. Tetapi karena sumber kebahagiaan kita di dalam Tuhan, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Amin. Saudara, wah. Kalau kita tidak jadikan Yesus sumber kebahagiaan kita, orang Gelodok bilang hongyam, saudara, haleluya. Saya ambil dalam kesaksian hidup saya. Saya orang Manado, istri saya orang Batak. Yang satu Sulawesi Utara, yang satu Sumatera Utara. Utara-utara dua-duanya. Sebelum bertobat saya makan Scooby-Doo, dia makan Blacky, haleluya. Saudara, wah gak gampang saudara. Kultur budaya dan latar belakang yang berbeda. Tingkat rohani yang berbeda. Dan Tuhanlah yang memperjumpakan serta mempersatukan kita. Haleluya. Wah saudara. Tidak mudah, nggak gampang. Banyak konflik, banyak permasalahan, banyak kesalahpahaman, banyak ketidakmengertian. Belum lagi permasalahan-permasalahan keuangan. Haleluya. Emang pendeta begitu juga sama-sama sama kita? Tolong jangan jadikan saya Superman. Amin. Amin. Kenapa? Karena saya juga dan jangan jadikan saya jadi Superman. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Aneh. Pakai celana dalam di luar. Haleluya. Dan tolong jangan jadikan saya sebagai Superman. Bilang sama sebelahnya, makanya jangan jadi Superman. Haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih, banyak konflik, permasalahan yang kami hadapi, yang kami alami. Tetapi saya mengerti dan saya memahami bahwa konflik, permasalahan, problema itu tiada lagi lain agar membawa iman kita dari iman kepada iman. Haleluya. Amin. Dari masalah lepas permasalahan. Dan Tuhan akan membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Yang dibutuhkan tiada lagi lain adalah kesetiaan. Kita setia karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Manusia terpengaruh terhadap siapa yang dia idolakan. Manusia terpengaruh terhadap siapa yang dia sembah. Jika kita menyembah kepada Tuhan yang setia, maka kesetiaan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Namun siapakah yang bisa membalas kesetiaan Tuhan? Karena Alkitab berkata, sekalipun engkau tidak setia, tetapi aku Tuhan Allahmu tetap setia. Amin. Karena kesetiaannya di tengah kita selalu sering berulang tidak setia. Tetapi dia selalu menyatakan kesetiaannya. Kita berusaha untuk membalas kesetiaan itu kepada Tuhan. Tapi dengar baik. Tidak ada satupun pribadi yang di tempat ini bisa membalas kesetiaan Tuhan. Jangankan berminggu, berbulan, bertahun. Satu hari 24 jam saja kita nggak bisa penuh hidup di dalam kesetiaan terhadap Tuhan. Amin. Dan kalau kita nggak bisa balas kesetiaan ilahi, Tuhan berikan kita satu objek untuk kita bisa setia. Terhadap siapakah kita setia untuk membalas baik budi Tuhan setia dengan kita? Kita harus setia dengan pasangan kita. Haleluya. Amin. Bagaimana kita setia dengan yang kita tidak lihat? Sedangkan yang kita lihat, kita tidak setia. Rasanya nggak mungkin, saudara. Amin. Bagaimana caranya agar kita bisa setia dengan pasangan kita? Istri atau suami bukan cuma sekedar ada. Tetapi istri atau suami harus senantiasa hadir. Haleluya. Amin. Karena ada belum tentu hadir. Tetapi hadir pasti ada. Haleluya. Amin. Sebaliknya suami atau istri, jangan selalu mengadakan dirimu kepada suami atau istri. Tetapi senantiasa hadirkanlah dirimu di dalam pasangan suami istri saudara masing-masing. Kalau cuman ada, begitu keluar rumah, pintu belakang ditutup, haleluya, merdeka nih.
Kenapa? Bini nggak ada. Saudara saya kasih darah. Itu enggak bisa. Tetapi pasangan selalu hadir. Sekalipun pintu tertutup, dia hadir terus. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau kita selalu menghadirkan pribadi yang Tuhan kasih kepada kita. Hadirnya istri atau suami. Ya saya bilang saya aja deh. Istri saya hadirnya kuatnya minta ampun tuh. Maaf, saya mau belanja aja langsung wajah istri saya kelihatan. Nggak jadi, saudara, haleluya. Dia kenceng banget hadirnya. Tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih. Lihat perempuan cantik sedikit, mata baru lihat, dia langsung hadir. Waduh, awas loh. Saudara, gak berani saudara. Saya bukan takut dengan istrinya. Jangan jadikan suamimu takut dengan engkau. Amin. Tetapi berdoa untuk suamimu agar suamimu punya roh takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Jika kita suami-suami takut Tuhan, wah saudara. Dan saya percaya istri-istri senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan pelanggaran, kita bukan melakukan pelanggaran kepada manusia. Kita bukan melakukan pelanggaran terhadap diri kita, tetapi kita melakukan pelanggaran terhadap Tuhan yang begitu sangat amat mengasihi setiap kita. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu hendaklah di antara setiap kita, para pasangan, hiduplah di dalam kesetiaan di dalam pernikahan saudara. Amin. Karena Alkitab berkata, orang-orang sundal, orang-orang pencina akan dihakimi oleh Allah. Lagu-lagu rohani saudara, jinah jalan terus. Haleluya, haleluya. Selingkuh jalan terus. Di sini nggak ada. Amin. Kok kurang kencang aminnya? Amin. Tapi ada di bagian lain saudara. Bisa begitu. Haleluya, haleluya. Yang dia peluk laki orang, haleluya. Saudara, sedih. Manusia berdosa saja melihat dan menyaksikan itu sedih, saudara. Apalagi Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Oleh sebab itu kita harus setia dengan pasangan kita. Dari manakah datangnya roh perzinahan itu? Roh perzinahan itu datang tiada lagi lain. Pada waktu engkau berzinah meninggalkan Tuhan Allahmu. Pada waktu menggantikan kepercayaan daripada Tuhanmu kepada hal yang lain. Pada waktu engkau mengalami perzinahan secara rohani. Tinggal tunggu waktu saja. Pasti perzinahan jasmani terjadi. Amin. Oleh sebab itu kita harus terus pegang Tuhan itu sendiri. Dan jangan berkata, masih muda ini gak apa-apa. Siapa bilang, ntar lagi juga tua. Apalagi saudara pelaku dosa, tuanya cepat minta ampun. Haleluya. Kenapa? Karena manusia sesungguhnya gak ada yang tua. Yang tua cuman setan. Kalau saudara main-main dengan setan, maka tuanya setan menjadi tuanya kamu. Haleluya. Amin. Amin. Loh, setan udah 2000 tahun lebih umurnya. Main-main sama dia, pasti mirip sama dia. Haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Tidak bisa, oleh sebab itu setia. Dan jangan coba cari kepuasan. Saudara. Apa sih kebutuhan utama laki-laki? Laki-laki. Apa kebutuhan utamamu? Gaya-gayaan diem. Laki-laki kebutuhan utamanya adalah seks. Seks itu hal yang kudus dan suci dari Tuhan. Seks itu diberikan Tuhan kepada pria untuk agar pria bisa berprokreasi, menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Haleluya. Amin. Seks itu dijadikan Tuhan tiada lagi lain untuk bisa mempersatukan dia dengan pasangannya. Seks itu diberikan Tuhan agar pria bisa refreshing di tengah tekanan kerjaan cari nafkah.
Tetapi jika itu dilakukan di luar Tuhan, itu bukan lagi menjadi refreshing, tetapi menjadi stres. Setelah stres, depresi. Setelah depresi, nyaknun bengong terus. Haleluya. Amin. Dan saksi yang Tuhan berikan kepada kita para pria, untuk hal-hal yang kudus, untuk hal-hal yang suci, untuk maksud ilahi buat setiap kita. Haleluya. Amin. Namun saya berani nyatakan dari tempat ini, jangan cari kepuasan melalui hubungan seksual, bapak-bapak. Karena pasti tidak akan puas. Bukti, prostitusi sudah terlalu lama, yang sampai hari ini gak bisa dibasmi. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan kepuasan di tempat itu. Jadikanlah Yesus yang mau mati buat saudara menjadi sumber kepuasan saudara. Berikan tepuk tangan buat dia. Emang bisa, emang bisa, emang bisa. Saudara, sebelum saya bertobat, hidup saya hancur berantakan. Narkobaan 17 tahun. Keluar masuk kantor polisi penjara dari usia 16 tahun. Hidup kumpul kebo dengan satu perempuan aja 6 tahun. Tapi puji Tuhan tuh kebo jumpa Yesus jadi orang lagi sekarang. Haleluya. Saudara, coba nih kebo jadi orang gak ketemu Yesus. Keren gak sekarang? Amin. 16 tahun lalu kebo beekor saya. Haleluya. Tapi begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dimanusiakan kembali. Dan setelah saya bertobat, Tuhan panggil saya pada waktu saya lagi kebo. Dan pada waktu saya bertobat, Tuhan bilang, ingat, kamu bukan kebo lagi. Terus saya bilang, iya saya sudah gak kebo. Cuman ini tuntutan kebo gimana Tuhan? Kan laki-laki. Coba. Tuhan bilang gak boleh lagi. Mana yang aku turuti? Keinginanku kah? Atau kehendak Tuhan? Haleluya. Makanya jangan terlalu gampang-gampang nyebutnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ngomongnya gampang. Antara kehendakku, antara keinginanku dan kehendaknya beda. Namun yang manakah yang aku turuti? Dan jika aku turuti itu, maka berubah lagi jadi kebo. Haleluya. Dan saya katakan, Tuhan cukup dong Tuhan. Udah sekian lama jadi kebo. Sekarang Tuhan menyelamatkan saya. Mencurahkan darahnya. Sehingga saya dimanusiakan kembali. Cuman ini tuntutan kebo. Leken Tuhan. Halo. Apa yang terjadi? Saya berlutut dan saya berdoa. Dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau sanggup mampu menyelamatkan saya, masakan hal yang seperti ini, kau gak sanggup mampu tolong saya. Haleluya. Amin. Dan apa yang terjadi? Bergeletar. Saya senang nih kalau diam begini. Roh Tuhan sedang bekerja soalnya. Haleluya. Apa yang terjadi? Begitu situasi yang seperti itu. Di antara keinginan dan naluriah. Cuman udah gak boleh. Itu ada satu ilustrasi. Anjingnya buasnya minta ampun. Setelah anjing buas itu dibina oleh seorang pelatih. Dan anjing itu mulai jinak. Begitu anjing itu jinak, sore-sore pelatih bawa tuh anjing jalan-jalan. Gila keren banget tuh anjing. Udah jinak, pakai tali sama pelatihnya. Sementara tuh anjing lagi jalan, saudara. Tahu-tahu tuh anjing diam. Tiba-tiba geletar itu anjing. Pelatihnya tanya, lihat, kenapa lu? Kebetulan tuh anjing namanya si Jackie. Halo. Dan pelatih bilang, Jackie, diam. Ada apa? Bergeletar si Jackie. Pelatih mulai mengamati sekelilingnya. Ternyata apa yang terjadi? Ada kucing lewat. Secara naluri
Sekalipun dia sudah jinak, melihat kucing bergetar, dia ingin menerkam dan mencabik-cabiknya. Tetapi ada tali yang mengikat lehernya dengan tangan pelatih. Dan pelatih bilang, Jackie, diam, tenang. Dia mendengar suaranya, cuman tuh kucing kelihatan brrrr. Sampai merah tuh matanya si Jackie tuh. Dan ironisnya itu kucing udah tahu ada si Blackie yang buah segini. Bukannya dia nyebrang jauh-jauh sana. Apa yang terjadi? Dia datang tuh kucing, haleluya. Saudara, begitu dia datang, semakin dekat itu kucing, si Jackie semakin tuh pelatih langsung, Jackie, diam. Capek nih ngebinamu. Jackie, diam. Itu semakin dekat. Itu kucing semakin dekat, bukannya nyebrang. Itu kucing lewat depan muncungnya, saudara. Brrrr, dia lewat depannya. Itu si Blake udah, si Jackie udah. Tapi apa yang terjadi? Pegang terus dengan tangan pelatihnya. Cek, diam. Apa yang terjadi? Itu kucing akhirnya lewat depan mukanya. Plengenteng. Akhirnya tuh kucing menjauh. Begitu itu kucing menjauh, si Jackie mulai. Baru pelatihnya bilang, Jackie, jalan lagi, haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya kalau itu laki-laki, jangan kalah sama si Blackie, haleluya. Amin. Saudara, saya layaknya seperti itu. Saya katakan, Tuhan, saya udah gak mau. Tetapi sungguh ajaib. Di tengah problema permasalahan saudara yang paling mendalam, pada waktu saudara tidak mengikutinya, tapi saudara mau mengikuti Tuhan, maka sungguh ajaib. Tuhan memberikan kekuatan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, si Jackie, si Blackie gak sanggup ya hidup tanpa melakukan hubungan seksual selama 6 tahun 10 bulan. Bayangin. Dari kebo, begitu jumpa Yesus jadi orang lagi. Dan orang di tengah kebutuhan seksualnya laki loh. Ini laki. Dia dikuatkan dan diberikan daya tahan ilahi. Bisa 6 tahun 10 bulan tidak melakukan hubungan seksual. Maaf, tidak melakukan onani, saudara. Bilang sama sebelahnya, lu denger tuh pendeta ngomong, haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dan dia. Kemana? Karena kekuatan dari Tuhan. Dan berdasarkan itu apa yang terjadi, saudara? Tuhan melengkapi dalam hidup ini. Ternyata sumber kepuasanku bukan di tempat itu. Sumber kepuasanku hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sehingga Tuhan berikan kemampuan. Pergi pelayanan 10 hari. Pergi pelayanan 2 minggu. Sekalipun tidak ada istri. Karena istri selalu hadir. Dan sumber kepuasanku hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangan berzina. Amin. Amin. Kok diem sih? Coba kalau emas 2 batang jatuh dari langit. Amin. Amin, kenceng banget, haleluya. Saudara gak bisa. Dan jangan berzina. Dan di sini juga dikatakan yang kedua, janganlah engkau menjadi hamba uang. Tetapi puaslah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Tuhan sekali-kali gak pernah meninggalkan setiap kita. Tadi masalah seks. Sekarang masalah yang kedua. Kebutuhan perempuan apa ya? Oh, duit langsung kasar banget tuh Bapak, haleluya. Jangan langsung ke situ lah Pak, itu udah poin banget. Jangan kasar-kasar begitu dong. Yang lembut dikit dong. Apa sih kebutuhan perempuan atau istri saudara? Cia, kasih sayang Pak. Cia, amin. Ingat, perempuan kebutuhan utamanya bukan seks. Amin. Perempuan kebutuhan utamanya adalah caci sayang. Cuman setan mengkamuflase.
menggantikan kebutuhan kasih sayangnya untuk bisa memberikan seks kepada pria. Tidak seperti itu. Hati-hati buat pria-pria yang belum bertobat, yang tidak bertanggung jawab. Dia memberikan cinta untuk mendapatkan tubuh, noraknya minta ampun. Untuk perempuan-perempuan yang belum bertobat, memberikan tubuh supaya dapat cinta. Noraknya minta ampun, haleluya, amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kebutuhan perempuan yang paling utama adalah kasih sayang. Dan manakah yang sanggup mampu memberikan jauh lebih banyak dari apa yang Tuhan telah berikan kepadamu dalam bentuk kasih sayangnya? Dia mau mati buat kamu, haleluya. Amin. Hanya kasih sayang Tuhanlah yang terbesar buat kita. Suami gak akan mungkin bisa memberikan kasih sayang sebagaimana Tuhan kasih kepada kita, perempuan. Tetapi Yesus dia memberikan kasih sayang yang begitu sangat amat sempurna. Yesus datang mengangkat harkat martabat perempuan. Berikan tepuk tangan buat dia, haleluya. Dan di dalam Tuhan perempuan bukan warga kelas 2. Dan bukti di gereja paling banyak perempuan, haleluya. Kenapa? Paling banyak pergumulannya. Kenapa? Udah kasih sayang gak dapat, duit juga gak dapat juga, haleluya. Yang paling utama perempuan, dia membutuhkan kasih sayang. Dan baru setelah itu dia butuh dihargai, dihormati. Dan jangan lupa duit. Amin. Amin ibu-ibu. Allah aminnya malu-malu, amin. Duit dosa gak? Oh enggak, amin. Siapa yang gak doyan duit di sini? Semuanya, termasuk yang lagi ngomong demen sama duit. Amin. Namun ibu-ibu, jangan jadikan suamimu mesin ATM. Ngelihat suami udah kayak ngelihat ATM. Waktu pacaran belum menikah dia bilang, aduh puji Tuhan. Satu gelas setronya berdua serepet. Baring ngeliat mata udah puji Tuhan. Amin. Begitu udah menikah, ayo dong satu setro berdua. Sia sih bulan pertama iya masih satu setro berdua. Bulan ketiga sih iya. Bulan keempat, aduh ini sudah bukan masalah lagi, lu pelit kali ya. Haleluya. Serius. Uang itu penting, uang itu perlu, tetapi dengar baik, uang bukan segalanya. Saya tahu uang bisa melakukan sesuatu. Tetapi uang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu Alkitab berkata, jangan biarkan dirimu menjadi hamba uang. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh uang. Uang gak setia. Dan tidak tetap sifatnya. Pada waktu dia ada di tangan saudara, dia akan berkata, ayo cepetan, gunakan, manfaatkan aku sekehendak hatimu. Sesuai dengan nilaiku katanya. Amin. Tapi begitu kita kerjakan, blakatak, begitu kita lepas, dengar baik. Itu bukan milik kita lagi. Dan uang itu bilang, sorry ya, saya udah gak kenal lagi sama kamu. Amin. Dan begitu juga pada waktu kita membawa persembahan ke rumah Tuhan. Pada waktu kamu membawa persembahan ke rumah Tuhan, begitu kamu udah lepas, ingat, itu bukan milik kamu lagi. Enggak amin. Halo? Pada waktu kamu melepaskan uang untuk membawa persembahan, uang itu bukan lagi milik kamu. Haleluya. Amin. Artinya pada waktu kamu lepaskan uang itu bawa ke persembahan, jangan sok ngatur. Gue bawa persepuluhan tuh ke gereja tuh, persepuluhan gue dijadiin apa? Nggak ada urusannya lagi ya. Saya udah bawa uang tuh persembahan ke gereja, tuh persembahan saya dibikinin apa tuh? Ntar jangan-jangan dibeliin jas pendeta. Bukan urusanmu lagi ya. Amin. Kadang-kadang kalau ngasih duit, duitnya dipakein karet.
Dia ulur sreset. Sini. Jangan sok kaya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan aja ngasih langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Terus dia berkati kamu serta berkata, berkuasalah atasnya. Ini baru ngasih lembar-lembaran doang. Pakaian karet. Kalau setuju ulur. Enggak setuju tarik lagi. Betul. Terus udah ngasih kita ngarahin lagi. Kesini. Ih, nggak usah ngasih kalau begitu. Ih, Tuhan gak kepentingan banget. Amin. Apa yang telah kita beri itu bukan milik kita lagi. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena uang sifatnya tidak kekal. Uang sifatnya tidak setia. Dan sedemikian juga ibu-ibu. Jika engkau punya tuntutan keuangan kepada suamimu, jangan tekan suamimu. Pak, bulanan, kredit rumah, kredit mobil, kredit furniture, kredit berlian. Pokoknya Pak cepetan 1 bulan segini. Saudara, suami mengerti atas segala kebutuhan keuangan keluarga dan rumah tangganya. Amin. Bukan dia nggak ngerti, bukan dia nggak tahu. Sifat pria, para suami selalu ingin memberi yang terbaik buat istrinya. Amin, bapak-bapak. Amin. Apaan Pak? Yang ada tabungan gue dikorek melulu sama laki gue. Itu disfungsi, saudara. Nah, saudara, sifat pria selalu ingin memberi. Sifat pria selalu ingin mencukupi segala kebutuhan dan keperluan keluarganya. Dan dia mengerti, dia mengetahui apa yang merupakan tanggung jawabnya. Namun, ibu-ibu jangan tekan sang suami. Tetapi di tengah kebutuhan dan keperluanmu, hayo kita rame-rame tekan surga. Haleluya. Amin. Serta berkata, Tuhan terima kasih untuk suami sebagai kepala keluarga dan rumah tangga yang mengatur keuangan, yang menjadi aliran berkat buat keluarga. Berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati dia Tuhan, dekatkan dia dengan orang-orang yang membangunnya. Jauhkan dia dari setiap orang-orang yang ingin merombak dan merusaknya. Apalagi dari kuntilanak dan kolong wewe. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara bisa berdoa untuk berkat suami saudara. Saudara bisa tekan surga di tengah kebutuhan dan keperluanmu. Amin. Bukan tekan suami untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan saudara. Haleluya. Amin. Dan pada waktu saudara tekan surga, maka surga mendengarkan setiap orang yang berseru dan bergantung harap kepadanya. Haleluya. Amin. Yang menjadi masalah surga nggak mau terbuka, kenapa? Ibu-ibu di sini kurang doa kali ya. Buktinya, jika hari Rabu acara doa di tempat ini sepi banget. Pendetanya udah keren-keren, rapi-rapi gitu kan. Begitu datangnya, nah yang cuma datang. Oma mau kemana? Doa. Coba lihat, oma-oma yang jalannya udah gemeter, masih kepengenan doa. Yang lebih repot lagi, apa doanya oma? Enggak, jodoh. Repotnya minta ampun deh. Saya kasih dan dikasih. Ayo dong. Hari Rabu ada acara doa di tempat ini. Tuhan gak kebetulan kasih perempuan itu 25.000 kata sehari. Jangan cerewetin suami, cerewetin Tuhan. Tuhan demen banget dicerewetin. Haleluya. Amin. Amin. Yang amin ntar hari Rabu gak datang, awas saya lagi yang khotbahnya, awas ya. Sedang saya kasih dan dikasih. Jika engkau punya kebutuhan khusus, datang kepada Tuhan. Jangan tekan sang suami. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Dia katakan, aku Tuhan Allahmu, sekali-kali gak akan tinggalin kamu. Aku Tuhan Allahmu, sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Bagaimana caranya agar penyertaan itu menjadi bagian kita? Dari pihak Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang ada kitanya melulu ninggalin dia. Bagaimana caranya agar penyertaannya menjadi bagian dalam hidup kita? Tuhan itu kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran. Haleluya. Amin. Berarti kalau kita menyembah kepada Tuhan yang benar, maka dia Tuhan yang pasti. Amin. Dia bukan Tuhan yang kebenaran. Kalau pasang lotre kebenaran dapat. Nah itu bukan. Haleluya.
Amin. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan kebenaran. Dia adalah Tuhan yang pasti. Untuk mendapatkan kepastian kebenarannya, agar penyertaannya sempurna, hiduplah di dalam kebenaran itu. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan hidupilah prinsip-prinsip kerajaan Allah itu di dalam hidupmu. Hidupilah janji-janjinya di dalam hidupmu. Hidupilah kebenarannya di dalam hidupmu. Maka lihat, semua yang sudah ada padamu akan ditambahkan oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang kita harus ikuti kebenarannya? Kadang-kadang orang berkata, Pak, saya udah berdoa bibir saya monyong 50 cm. Cuman miskin mah miskin aja. Apa yang harus kerjakan? Kebenaran ekonomi Tuhan, kita harus mengikutinya. Yang pertama, setia mengembalikan persepuluhan. Yang kedua, bahwa korban persembahanmu beri yang terbaik. Apa itu korban? Korban itu setelah kita mengembalikan 1/10, 9/10 bagian kita. Dan pada waktu kita melakukan membawa korban, kita harus beri yang terbaik. Ini pendeta aja nih. Di kantong kan, di dompet suka ada 20, 50, 100. Kemanusiaan, noban aja kali ya. Roh Kudus tapi beri yang terbaik. Aduh, iya udah ini yang terbaik Tuhan. Dia bilang, Hejek, kalau 20.000 itu yang terbaik, itu sikap hatimu memberi, aku melihat sikap hati. Haleluya. Amin. Amin. Jika 20.000 itu yang terbaik, engkau memberikan, itu merupakan sikap hati. Tapi kalau 20.000 sama nilainya, namun itu yang paling terkecil, Tuhan melihat sikap hati. Begitu saya katakan 20.000 aja Tuhan cuma bilang, hey Jack, vale aja 20.000, ingat tuh. Amin. Ngasih tukang parkir 20.000. Apalagi Ryan 1C itu 16.000, ya kan? Kasih 20.000, nggak ada kembaliannya om. Pakai jas lagi pendeta lagi, udah buat lo aja dah. Haleluya, amin. Saya kasih dan dikasih. Apa yang terjadi? Begitu 20.000, di sini dia bilang beri yang terbaik. Ya sudah, naik deh yang gobanan. Roh Kudus ngomong, jangan setengah-setengah. Setengah kali setengah hasilnya? Setengah kali setengah hasilnya? Hasilnya berapa? 1/4. Rugi banget. Udah jalan setengah, hasilnya 1/4. Naik deh tuh. Beri yang terbaik. Ya udah deh, yang cepet tuh. Blok ketok. Haleluya. Amin. Beri yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir. Setiap tahun bawalah seluruh penghasilan pertamamu ke rumah Tuhan. Maka 1 bulan pertama engkau bawa ke rumah Tuhan. Maka 11 bulan ke depan, selama 1 tahun itu, Allah bertanggung jawab dalam hidup keuangan saudara. Haleluya. Saya waktu bujangan, bawa seluruh penghasilan pertama, gak masalah saudara. Kenapa? Biasa. Tuhan mendidik saya. Pada waktu saya bertobat di bulan pertama, saya cuma punya 4 liter beras tuh. 4 liter beras campur air yang banyak jadi bubur 3 minggu saya makan tuh. Amin. Apa yang terjadi? 2 puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Begitu minum air putih ada rasanya. Biasa tuh. Puasa 40 hari 40 hari setiap hari buka sekali. Beberapa kali. Biasa tuh. Karena hidupku bukan di keuangan itu. Tapi begitu menikah. Apalagi istri selalu hadir. Begitu mau bawa persembahan, apa yang terjadi? Muka bini langsung keluar, jebleng, haleluya. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Begitu mau bawa persembahan hasil buah sulung pertama, begitu istri keluar, anak 2 ikut keluar juga. Waduh, saudara. Tapi saya katakan Tuhan, ayat ini saya hapus ya, Amsal 3 ayat 9. Ayat 3, Amsal 3 ayat 9 di situ katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan bawalah seluruh penghasilan pertamamu dari segala penghasilan pertamamu. Saya bilang Tuhan ini ayat buat bujangan aja ya, buat sekarang sebagai seorang suami punya istri dan anak 2 nggak jadi ya Tuhan. Tuhan bilang, ayatku nggak pernah kadaluarsa. Amin. Firmanku tidak pernah expired. Dan apa yang terjadi? Di minggu pertama, di bulan pertama, di awal tahun,
Itu menjadi kebagian kesukaan buat saya sekarang. Tapi pada waktu awal melakukannya, waduh pedesnya minta ampun. Kenapa? Karena seluruh penghasilan pertama itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Dan pada waktu memegang ingin membawanya, begitu saya melangkah ada ketakutan. Itu hal yang wajar. Tetapi kita nggak stop di ketakutan karena ada firman. Jangan takut. Saya melangkah. Ada kekhawatiran. Itu hal yang biasa bagi manusia. Tetapi ada firman. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Haleluya. Amin. Dan saya nggak berhenti. Dan saya terus melangkah. Ada kebimbangan dan ada keraguan-raguan. Tetapi Tuhan berkata, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, nggak dapat apa-apa. Waduh, udah setengah jalan saudara. Maka saya terus menghampirinya dan saya lepaskan akhirnya. Dan pada waktu saya melepaskan itu, apa yang terjadi? Hampa udara saudara. Udah kayak astronot. Nggak ada lagi yang dipegang. Ngambang saudara. Wah. Ternyata ini toh hidup dalam roh, haleluya. Saudara, gak ada yang dipegang. Pedes. Begitu pulang sampai rumah, mendarat dulu sebentar. Sampai depan pintu, ketok rumah. Istri langsung buka pintu, saudara berkata, sayang, bagaimana pelayanan tadi? Jemaat dan umat Tuhan banyak diberkati dengan kebenaran firman-Nya. Saya katakan amin. Terus ada lagi kah yang lain? Maksudnya? PK-nya mana? Katanya haleluya. Dan saya cuma katakan Amsal 3 ayat 9. Dan istri saya juga hampa udara langsung ngambang. Haleluya. Dan istri saya bilang, udah gak ada lagi duit di rumah. Saya cuma bilang, Indomie masih ada enggak? Haleluya. Ya kan? Indomie sih ada. Ntar anak-anak makan apa? Telur aja di steam lah. Haleluya. Saudara. Indomie ngeledek lagi. Begitu saya buka tuh di dapur. Begitu saya buka Indomie bilang. Dari mana aja sih kamu? Gue udah lama nih gak disentuh. Wah, ada konsekuensi yang besar pada waktu saya melakukan itu. Dan ada janji Tuhan Amsal 3:10. Maka lumbung-lumbungmu akan diberkati dengan berkelimpahan, bahkan bejana buah anggurmu akan meluap-luap. Haleluya. Namun apa yang terjadi? Setelah saya lakukan itu, saya nggak langsung duduk-duduk diam serta berkata, mana Tuhan? Mana? Mana berkelimpahan? Mana berkelimpahan? Ingat ya Tuhan, saya udah bahas seluruh persembahan pertama saya lo ke rumah Tuhan lo. Ingat ya. Ingat. Cepetan dong, cepetan. Enggak. Saya nggak tunggu. Saya nggak ingetin. Mengabaikan mengerjakan yang lain. Enggak tuh. Kenapa? Karena saya percaya. Amin. Karena saya melakukan karena percaya saja. Dan jangan percaya nggak melakukan. Capek deh. Saya melakukan karena saya percaya. Ada konsekuensi, tetapi kami melewati saja. Jalani. Dan apa yang terjadi? Tahun kemarin saja begitu saya flashback masuk tahun 2011 saya lihat ke belakang. Bulan Februari pergi ke Israel dengan 1 istri dan 2 anak. Jangan terbalik. Amin. Jangan terbalik. Karena Alkitab berkata setialah dengan istri masa mudamu. Bukan dengan istri muda. Jangan plesetin ayat. Amin. Dan Alkitab berkata hendaklah anak cucumu menjadi berkat di mana-mana. Jangan diplesetin. Hendaklah di mana-mana anak cucumu. Awas, haleluya. Nggak boleh. Amin. Dengan 1 istri, 2 anak. Februari kemarin berangkat tuh ke Israel. Duitnya mana? Hampa udara. Haleluya. Setelah itu apa yang terjadi? Bulan April, Mei. Kita pergi lagi ke Kuala Lumpur, ke Singapura, saudara. Waduh, ini kali bukan cuma sekedar pelayanan, tapi sekeluarga pergi ikut juga. Haleluya. Amin. Dan semua fasilitas setelah pelayanan yang namanya rekreasi, menikmati semua. Begitu saya mau bayar, orang Singapura bilang, ya rupiah nggak berlaku di tempat ini. Oh, mantap banget kalau begitu. Haleluya. Amin.
Dan semua fasilitas di Kuala Lumpur. Begitu kita mau bayar, mereka berkata, di sini uangnya ringgit, Pastor Jeki. Oh ya sudah, kalau begitu silakan yang punya ringgit. Haleluya. Amin. Dan bukan cuma sekedar itu. Pergi ke Kalimantan, pelayanan plus 1 keluarga, fasilitas bintang 5. Pergi ke Manado, pelayanan bersama dengan keluarga, fasilitas bintang 5. Dan saya tutup kemarin bulan Desember tahun 2010. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Berangkat lagi tuh ke Israel. Duitnya hampa udara. Amin. Dan masuk tahun 2011. Wah. Di minggu pertama, siaran live channel, jam pertama yang berkhotbah. Si Jeki itu. Iya, haleluya. Ada promosi dalam Tuhan, haleluya. Amin. Dan selebihnya berkatnya, kalau Tuhan promosi, berkatnya pasti men. Amin. Dan bulan pertama tahun 2011 orang bilang begini, Pak Jeki minta maaf ya. Saya bilang masalah apa? Rasa-rasanya gak ada yang perlu kamu minta maaf kepada saya. Kenapa? Sekalipun kamu buat saya salah kepada saya kemarin-kemarin, saya udah maafin tuh. Haleluya. Amin. Apa kamu minta maaf? Maaf Pak Jeki, sebetulnya saya ingin memberikan yang sesuatu yang terbaru, yang terbaik. Cuman ya, saya belum bisa beri yang itu. Cuman inilah tanda niat saya ingin ngasih, katanya. Apa tuh? Saya kasih mobil ya buat Pak Jeki. Pendeta kan? Langsung, oh iya puji Tuhan, gitu kan? Cuman baru ngomong, sorry kalau janji manusia mah nggak ngefek. Saya nggak pegang, saya nggak tungguin, saya nggak doain, biarin aja. Karena orang yang janji, kalau orang yang janji bisa mes gak? Bisa. Saya cuma puji Tuhan. Tapi begitu dia bawa mobilnya, nih Pak Jeki maaf ya saya baru bisa kasih ini. Ini baru gua percaya, haleluya. Amin. Orang kasih mobil. Ya mobilnya sih sederhana lah. Harganya mungkin cuma 120, 130, cuman. Tapi orang kasih bleketek. Tuhan tahu. Saya pergi pelayanan satu mobil pakai berame-rame sama istri sama anak sekolah. Kalau hujan saya mesti tunggu antar anak dulu. Baru pergi pelayanan, pendeta udah jadi pembalap saudara. Di kota Jakarta. Haleluya. Belum lagi telat, udah telat diomelin lagi. Dia gak ngerti perasaan gue, haleluya. Amin. Saudara saya kasih. Dan saya berdoa, Tuhan berikan kendaraan buat keluarga. Apa yang terjadi hari ini? Istri saya pakai mobil sendiri nganter anak-anak. Saya pergi pelayanan dengan bebas. Istri saya sekarang langsung pakai kacamata lagi. Saya bilang tolong tuh kacamata jangan kegedean karena hidung Batak lu kecil banget terus makin kecil. Saudara saya kasih dan dikasih. Begitu saya lihat dia pakai mobil dan setir bawa anak-anak sekolah, anak-anak turun. Sang suami pergi pelayanan. Saya cuma katakan kepada istri saya, sayang gimana Tuhan yang kau sembah mantap kan? Terus dia langsung bilang, aku percaya papa. Haleluya. Saudara, padahal waktu mau menikah, aduh Tuhan sedihnya minta ampun. Orang tuanya bilang, menikah sama siapa? Pendeta. Selamat deh. Mau makan apa kamu katanya? Kedengeran lagi sama saya. Saya udah keluar, kalau denger gitu saya balik lagi deh. Saya bilang, apa maksudnya Bu? Dia kaget. Kamu denger ya saya ngomong? Ya habis saya punya telinga, bukan maksud mau berdengar. Karena orang Batak kan begitu. Orang setengah meter dia pikir 50 meter kali. Betul? Dia ngomongnya kencang minta ampun. Dan saya dengar. Terus apa komentarmu? Saya cuma bilang, Bu, pendeta gak bisa kasih makan anak ibu. Amin. Tapi Tuhan yang dilayani pendeta terlalu cukup, sanggup mampu memberikan anak ibu makan. Haleluya. Amin. Dan sekarang dia nganter anak sekolah. Wah keren, pakai mobil aja. Dan ibu mertua langsung lihat sereset. Saya cuma bilang, lo percaya kan Tuhan gue? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jadikanlah Tuhan segalanya buat setiap kita. Hormatilah pernikahan saudara. Amin. Dan jadikanlah Tuhan sumber pengharapan kita. Setialah mengembalikan persepuluhan. Beri yang terbaik sebagai korban saudara.
dan bawalah seluruh penghasilan pertama saudara setiap tahun, maka saya terlalu yakin dan percaya Allah terlalu sanggup mampu memberkati saudara dengan sangat amat luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. haleluya.